Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita melihat market merah merona, especially altcoin dan juga Bitcoin yang turun sampai 5% ya. Bitcoin turun 5%, BTC dominance tinggi, altcoin merah di atas dari 10% untuk perdagangan hari ini. Hari ini kita berada di tanggal 19 Desember 2024. Teman-teman, kita akan membahas ya seperti apa kondisi dari market, apa yang terjadi pada market, kenapa ini marketnya bisa merah merona. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi dini hari tadi itu ada beberapa rilis data penting dari makroekonomi. Dari The Fed sendiri, jam 2 dini hari ya, itu ada data terkait dengan interest rate decision atau keputusan suku bunga dari The Fed. The Fed resmi memangkas suku bunga 25 basis point dari 4,75% menjadi 4,5%. Ya, kemudian ada juga data economic projection. Ini merupakan data update yang mereka lakukan memang setiap periode 3 bulan kali, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari rilis data kemarin, lumayan ada pengetatan, ada posisi defensif yang dilakukan oleh The Fed. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Kemudian hari ini ya, nanti itu akan ada beberapa rilis data penting lainnya, seperti jam 10 pagi akan ada Bank of Japan terkait dengan interest rate decision atau keputusan suku bunga Bank Sentral Jepang. Akan dilanjutkan lagi jam 7 sore, jam 7 malam ya, 19 WIB, itu akan ada Bank of England interest rate decision, keputusan suku bunga dari Bank Inggris. Itu teman-teman, saat ini sih ekspektasinya adalah tidak melakukan tidak melakukan pemangkasan suku bunga atau suku bunga dipertahankan. Kemudian dari Amerika Serikat hari ini malam hari akan ada rilis data GDP jam 8:30 malam. Lalu dari data yang lain adalah penjualan rumah lama dari Amerika Serikat juga akan rilis jam 10 malam nanti. Gitu, jadi overall kondisi dari market ya cenderung masih lesu ya teman-teman kalau kita perhatikan. Ya itu kemarin yang kena liquid juga lumayan banyak, hampir 700 juta teman-teman, dengan komposisi yang pasang long kemarin kena liquid sampai 600 juta, sementara yang short sekitar 92 juta ya yang kena short squeeze. Jadi bisa dibilang kemarin memang market lumayan volatile. Ekspektasi kita adalah baik-baik saja, tapi ternyata economic projection-nya sangat ketat, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut membahas, kita mau informasikan dulu ya. Jadi teman-teman, di Get.io lagi ada Swan Carnaval. Teman-teman bisa dapetin hadiah sampai total 22.000 US dollar. Caranya adalah teman-teman bisa deposit token Swan. Kalau teman-teman sudah punya token Swan di exchange lain, itu bisa dapat hadiah sampai 10.000 Swan prize pool. Kemudian buat teman-teman yang membeli token Swan di Get.io juga bisa mendapatkan hadiah prize pool sampai 10.000 US dollar kalau teman-teman belinya itu minimal 100 US dollar token Swan. Untuk pengguna baru yang deposit atau yang membeli setidaknya 50 Swan, itu akan berpeluang mendapatkan prize pool juga sampai 2.000 prize pool. Event ini akan berlangsung sampai 5 hari ke depan. Jadi buat yang tertarik, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk register Get.io dan juga detail eventnya. Oke, aku sudah sudah bikin ya perbandingan terkait dengan proyeksi ekonomi The Fed di 2025 dan juga perbandingannya di akhir tahun 2024 kemarin. Kalau kita lihat dari data PCE inflation untuk ekonomi projection di tahun 2024 yang lalu, ya itu The Fed memproyeksikan PCE itu berada di kisaran level 2,6% ya. Ya PCE inflation-nya itu diharapkan bisa cenderung mengalami penurunan terus ya. Artinya dari data inflasi diharapkan turun. Tapi kalau kita lihat dari reality atau realitas yang terjadi di tahun 2024 ini belum mencapai 23%, teman-teman, tapi sudah berada di kisaran 2,6. Jadi sebenarnya secara inflasi itu sudah mulai melandai, sudah mulai mengalami penurunan.
Seperti itu. Sementara di data terbaru, kalau kita lihat dari economic projection untuk tahun 2025 nanti, The Fed proyeksikan PCE akan mengalami penurunan ke 2,1. Ya, jadi harapan The Fed adalah inflasi masih bakalan turun sampai nanti target mereka di 2,0 untuk 2026. Jadi target terbarunya untuk 2025 adalah di 2,1% gitu. Sebelumnya sih target mereka adalah ada di kisaran 2,3 ya untuk 2025. Jadi sepertinya The Fed berusaha untuk mempercepat penurunan inflasi. Apalagi kalau kita lihat dari dua data terakhir, data CPI dan juga PPI inflation mengalami kenaikan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor nih kenapa The Fed kayaknya nggak mau kecolongan lagi. Mereka pengen steady, inflasi steady, artinya stabil cenderung turun sesuai dengan ekspektasi mereka. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari data core PCE inflation, mereka ekspektasikan tidak terlalu turun. Jadi dia melihat juga nih, mewajari kondisi dari makroekonomi yang saat ini masih belum stabil ya teman-teman. Jadi secara data core PCE inflation itu mereka harapkan bisa mencapai level 2,2. Sementara dari proyeksi 2024 kemarin cuma di kisaran 2,3. Jadi ada penurunan nih, ada penurunan harapan daripada, maksudnya harapan itu penurunan inflasi yang lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Artinya memang The Fed lumayan pengen lebih ketat lagi teman-teman untuk 2025. Kemudian kalau kita lihat juga dari Fed Rate Monitor Tools di data terbarunya ya, itu ekspektasi The Fed adalah suku bunga ada di kisaran range 4%. Ya, sekarang kan di 4,5 nih yang terakhir. Mana tuh tadi datanya? Data terbaru kan itu ada di 4,5 ya. Mereka berharap di tahun 2025 suku bunga ada di kisaran 4% atau 3,9. Sementara kalau dilihat dari data sebelumnya itu mereka harapkan suku bunga ada di 3,5. Artinya apa? Artinya The Fed tidak terlalu mau agresif di tahun 2025 memangkas suku bunga. The Fed ngerem. Ya, The Fed nggak mau terburu-buru, takut kecolongan inflasinya naik lagi. Nah, ini direspon negatif banget sama pasar kemarin. Gitu. Jadi secara proyeksi ekonomi memang The Fed tidak akan terlalu frontal memangkas suku bunga seperti yang dilakukan di tahun 2024 ini. Di mana The Fed sudah melakukan 3 kali pemangkasan suku bunga dengan total 2% ya. Pertama itu kan sekitar 50 basis point, sekitar 1%. 1% suku bunga sudah dipangkas dan tampaknya di tahun depan itu cuma akan ada sekitar 50 basis point saja. Artinya 2 kali pemangkasan suku bunga. Begitu, teman-teman. Padahal di proyeksi awalnya dia pengen pangkas 1% lagi, teman-teman, atau 100 basis point gitu. Tapi ternyata di data terbaru mereka ngerem dan ini lumayan direspon negatif sama pasar. Jadi itu sih overall data yang penting untuk teman-teman ketahui dan teman-teman bisa akses langsung ya data ini di websitenya The Fed. Mana itu? Teman-teman bisa akses langsung di websitenya The Fed ya untuk economic projection terbaru yang mereka rilis. Itu, ini dia yang paling atas ini. Fed Reserve Board and Fed Open Market Committee Economic Projection. Nah itu teman-teman bisa klik langsung dan akan langsung dialihkan ke economic projection-nya. Itu dari data, jadi berita-berita di market ya lumayan menyesuaikan aja. Fed Powell ready to say what Trump policy will do to the economic. Jadi Jerome Powell nggak mau memberikan banyak pendapat terkait dengan seperti apa dari Donald Trump kebijakan ekonominya. Seperti itu, tapi mereka akan berfokus pada inflasi, teman-teman, pada kestabilan harga US dollar. Jadi intinya adalah ya The Fed nggak terlalu mau mencampuri urusan politik. Kemudian dari berita yang lain juga Jerome Powell sempat ditanya sama wawancara tentang bagaimana Bitcoin. Ya Fed bilang kalau dia tidak boleh
Ya, anggota The Fed ataupun Jerome Powell sendiri itu tidak boleh memiliki Bitcoin. Dan ini memperparah kondisi dari market kemarin yang mengalami penurunan ya. Jadi itu rilis data yang penting untuk teman-teman ketahui. Ekonomi projectionnya negatif intinya. Dan yang kemarin merah itu nggak cuma Bitcoin, tapi juga mayoritas dari saham Amerika Serikat, khususnya teknologi, kemarin kena banting ya, turun sampai 3%. Emas pun juga drop sampai 2,23%. Bitcoin turun sampai 5%, dan juga altcoin parah karena BTC dominance kemarin naik 1%. Nah, altcoin parah banget. Itu kecuali BGB. BGB dia naik 10%, sementara Ethena stabil ya di kisaran kenaikan 1%. Ya, mayoritas altcoin negatif lah, koreksi. Itu, teman-teman. Kemudian dari data yang lain, negara bagian Amerika Serikat ada Ohio sudah mulai mempertimbangkan untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka. Ini good point, good news untuk pasar. Kemudian juga dilihat dari berita yang lain dari source of value. Kemarin inflow masih tetap berlanjut pada produk Bitcoin ETF. Ya, masih bagus. Kemudian Ethereum Spot ETF kemarin juga masih dalam posisi inflow. Artinya investor masih lumayan tertarik. Nah, kita perlu lihat nih data di hari ini ya seperti apa, atau hari besok, dan dianalisa pagi besok. Kita akan sampaikan lagi gimana data dari produk ETF Bitcoin ataupun Ethereum Spot ini. Apakah investor retail itu sangat tertarik atau masih tertarik dengan kondisi harga yang dimana kripto ini banyak diskon. Kita akan lihat seperti apa psikologi dari trader retail. Kemudian dilihat juga dari berita yang lain ada Grayscale BitTensor Trust kembali digoreng, kembali dimarketingkan ya sama Grayscale. Itu jadi salah satu produk, banyak banget calon-calon produk ETF yang akan meluncur dari Grayscale. Bitwise juga sudah consider untuk membuat Solana staking ETP untuk Uni Eropa. Ini aplikasinya sedang digarap. Itu jadi di Uni Eropa itu sudah bisa ya memperdagangkan Solana ETF. Dan ini akan di-update atau akan di-upgrade ke depannya menjadi staking ETP Solana, di mana akan memberikan reward ya untuk mereka yang hold token tersebut atau aset tersebut, seperti itu. Dari data yang lain datang dari Cina. Ini data datang dari Cina, di mana kalau kita lihat dari berita terbaru ini terkait dengan penambangan kripto ya. Platform layanan transaksi otomotif terkemuka Tiongkok mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi mesin penambangan kripto. Oke, salah satu perusahaan di sana melakukan akuisisi. Apakah ini merupakan tanda-tanda Cina akan mulai melonggarkan teman-teman tentang kebijakan kripto mereka yang sebelumnya sempat di-ban? Ya, semoga saja menjadi good point. Itu dari data ya, selebihnya beberapa data yang lain kayak Dutch Bank build layer kedua blockchain on Ethereum, good point. Kemudian BlackRock ETF by first money bond issue through blockchain. Ya, itu sih nggak terlalu gimana-gimana ya berita-berita dari market, tapi overall yang paling drive market saat ini adalah economic projection yang cenderung diperketat oleh The Fed untuk tahun 2025. Jadi gimana nih secara teknikal, apakah Bitcoin masih menarik, apakah tidak? Kalau kita melihat secara bigger picture-nya, again saya ingatkan dari apa namanya closing weekly time frame kemarin positif, nggak ada masalah. Namun di time frame yang lebih kecil kita masih melihat nih terjadi penurunan atau cooling down terhadap market. Ya, market Bitcoin kemarin turun dari sekitar 100 berapa sih 107 ya. Ya, 107.000 turun menjadi 101. Ya, Bitcoin dominance naik, artinya adalah aliran dana justru berfokus pada Bitcoin. Altcoin kayak dilepas dulu sementara. Kemarin longsor ya kan, mencret semua. Dan kalau dari Bitcoin sendiri sih saya melihat ini masih oke ya, masih koreksi wajar saja. Sementara di time frame daily kelihatan ada potensial indikasi koreksi lanjutan dalam beberapa waktu ke depan. Tuh dari apa namanya RSI di daily time frame bearish divergence.
Volume smart money kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, nampaknya sudah mengalami penurunan signifikan. Artinya adalah whales di beberapa platform sepertinya udah mulai agak jualan nih, agak jualan. Ya belum terlalu signifikan jualannya, tapi ya mereka seperti merespon negatif lah data dari Jerome Powell untuk ekonomi projection-nya seperti itu. Altcoin ya parah sih, Ethereum udah banyak kehilangan smart money ya. Dan kalau kita lihat dari sini pergerakan Ethereum ini lumayan apa namanya, negatif lah untuk pergerakan kemarin atau tadi ya. Gitu. Jadi kemarin sampai tadi itu kan merah terus, teman-teman. BNB overall steady, Ethereum-nya agak negatif, Kaspa juga negatif, Dogecoin pelan-pelan kehilangan smart money-nya, kemudian Litecoin kemarin juga kena flash dump 11%, lumayan signifikan ya. Sama juga dia kehilangan banyak smart money. Solana juga masih dalam posisi koreksi yang konsisten ya, terus banyak altcoin kemarin merah sih, teman-teman. Jadi ya sabar-sabar lagi. Ya kan, market masih dikasih diskon, artinya masih ada opportunity untuk yang pengen akumulasi di harga lebih murah. Jadi seperti itu, sabar-sabar aja teman-teman. Kalau kita lihat dari kondisi market Bitcoin apakah masih akan berpeluang turun? Menurut saya yes, market akan berpotensi cooling down, akan berpotensi untuk kembali melanjutkan fase koreksinya. Sementara Bitcoin sudah breakdown area level support kemarin di kisaran 103, and then Bitcoin bergerak di kisaran level 101 dolar untuk saat ini, 101 ribu dolar untuk hari ini. Gitu. Dari volume lumayan tinggi kemarin, smart money sudah turun lumayan signifikan. Ya mungkin akan ada rally sedikit kenaikan sampai 103 untuk ngetes area level resistance, and then mungkin aja pergerakan Bitcoin masih akan cenderung lesu. Gitu. Apa yang bisa drive Bitcoin rally? Sepertinya sih kita butuh waktu untuk koreksi terlebih dahulu ya. Kita nggak bisa kayak mengharapkan market naik terus-terusan, karena pasti akan ada rotasi yang mesti terjadi ke depannya gitu. Dan saat ini rotasi dari pasar itu cenderung mengarah ke indeks dolar. Indeks dolar naik 1%, dan ya aliran dana justru masuk ke dolar dulu, teman-teman. Ya, market high risk ditinggalkan dulu sementara ini gitu. Jadi FOMC meeting kemarin suku bunga dipangkas, tapi indeks dolarnya malah masih menguat. Jadi sentimen negatif sebenarnya. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita akan berpeluang masih dalam tahap koreksi. Jadi buat teman-teman yang pengen akumulasi, I think di harga sekarang masih ya mungkin bisa tunggu beberapa waktu sih untuk nunggu harga cenderung stabil ya. Gitu. Takutnya di harga sekarang masih akan berpeluang untuk koreksi sehingga teman-teman mungkin ya belum dapat harga yang ideal gitu. Tapi kalau yang memang pengen DCA yang memang udah ada budgetnya ya monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Altcoin juga banyak yang terdiskon nih teman-teman. Beberapa altcoin itu berada dalam area level support ya, kayak Litecoin. Ya perhatikan kemarin ada di support, terus BNB juga ada di support. XRP overall belum terlalu turun dalam ya, masih stabil. Solana juga sudah ada di support, boleh teman-teman pantau. Itu Cardano juga ada di support. Ini hati-hati nih altcoin di support semua nih, takutnya bablas ya. Nah, itu sih Worldcoin ini anjlok parah banget, dia udah breakdown dari support. Hati-hati untuk WLD. AV dia udah mulai turun ya. Hati-hati juga potensi koreksi yang lebih dalam. Kemudian Manta kemarin dropnya lumayan signifikan, saat ini sedang berada di support. Fed AI juga drop lumayan signifikan ya. Support kuatnya masih jauh di bawah. Kemudian Algorand dia breakdown area-area support negatif buat Algo. Koti bertahan di support. Ya itu sih overall summary dari kondisi market. Jadi ya itu kita koreksi dulu teman-teman, karena ya market membutuhkan cooling down setelah kenaikan yang lumayan signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Ya bulan Desember kayaknya kita bakalan closing ya kondisinya seperti inilah teman-teman. Itu mayoritas merah. Kalau kita lihat juga dari data yang lain, mungkin kita bisa cek dia di jurnal dari CoinDesk ya. Atau mungkin kita lihat dia dari data.
teman-teman. Saya pengen lihat monthly return. Di mana sih lihatnya monthly return? Oke, kita masuk ke Google. Monthly return Bitcoin. Oke, kita masuk ke websitenya CoinGlass. Kalau kita lihat sih dari rekor bulan Desember harusnya kita bisa close better ya. Cuman karena kita sudah positif sejak bulan September, Oktober, November, udah 3 bulan nih Bitcoinnya bagus terus pergerakannya secara monthly trend. Jadi bulan Desember ini mungkin agak-agak gimana gitu teman-teman. Ya, jadi itu sih waspada aja sama koreksi yang berpotensi terjadi. Dan menyambut window dressing sepertinya sorry nih agak kering. Ya, sepertinya menyambut window dressing market berpeluang untuk memberikan kejutan lagi, teman-teman. Jadi kalau bulan Desember ini kita negatif, semoga Januari kita positif ya. Dan kedepannya menjelang pelantikan dari Donald Trump di bulan Januari nanti, moga-moga market udah bisa rally kembali. Karena dari sini saya melihat harapan ya The Fed udah tidak memberi harapan lagi nih, ibaratnya seperti itu. Karena dia berusaha melakukan pengetatan untuk menurunkan inflasi di periode 2025. Harapannya sekarang ya Donald Trump. Gimana kebijakan ekonomi Donald Trump, apakah bisa menguntungkan kripto, itu bisa mendrive kripto dan juga Bitcoin ya kembali mengalami tren yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, dan sabar-sabar dadanya harus lapang ya, inilah market kripto. Jadi buat yang FOMO-FOMO kemarin, nah welcome to the hell teman-teman. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.